Jadi mungkin saya mulai dengan cerita saya. Mungkin kira-kira para hadirin, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian pernah melihat tempat ini ya. Ya, ini adalah kelas SD, sekolah dasar gitu. Ya, di sini ketika mungkin kalau pada ingat ya kita pakai atasnya baju putih, celana merah gitu ya, atau kadang-kadang baju batik ya, atau kadang-kadang atasnya baju coklat muda tuh, celana coklat tua gitu ya, pramuka ya waktu itu. Nah, juga kalau pada zaman saya itu, waktu itu kalau cowok tuh biasa ganti baju olahraga tuh dalam kelas kayak gini gitu. Ceweknya yang beda gitu. Nah, saya nggak tahu tuh kalau sekarang gimana zamannya. Tapi buat saya pribadi, ada sebuah kisah dalam hidup saya yang cukup berkesan pada masa ini. Pada saat itu, saya kelas 2 SD, 2 sekolah dasar. Saya waktu itu sedang pelajaran biasa ya. Saya duduk dengan teman-teman saya. Tiba-tiba ada satu guru saya. Ada satu guru saya marah-marah. Dia yang ngajar pada saat kelas itu, marah-marah ke saya. Putra, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Waktu itu saya benar-benar kaget. Saya tidak tahu, loh, kenapa saya dimarahin? Apa salah saya? Gitu. Sampai sekarang saya tidak tahu alasan guru saya waktu itu marah seperti apa. Ketika guru itu marah-marah, kemudian guru itu menyuruh saya untuk ke depan. Ke depan kamu Putra, ke depan. Otomatis saya mengikuti guru saya, karena waktu itu guru saya sangat marah. Saya berdiri di depan kelas, tiba-tiba guru saya bilang kayak gini ke depan kelas. Kalian tahu siapa ini yang di depan? Ya, ini teman kalian. Sekarang kalian sebutkan kejelekan-kejelekan apa yang ada pada teman kalian ini. Saya kaget. Ingat kan ketika kita di depan kelas, atasnya ada Pancasila, kanan kiri Presiden, ya saya berdiri di situ. Saya berdiri di situ, dan guru saya bilang seperti itu, dan saya sangat kaget. Loh, kenapa saya seperti dipermalukan seperti ini? Yang membuat saya lebih kaget lagi, tiba-tiba teman main saya yang di dalam kelas itu tunjuk tangan. Dia tunjuk tangan dan bilang, "Males, Pak." Kemudian ada anak lagi tunjuk tangan, nyebut, "Bodoh, Pak." Ada anak lain lagi tunjuk tangan, bilang, "Lelet, Pak." Ada anak lagi nunjuk tangan, bilang, "Jelek, Pak." Ya, saya sangat kaget. Itu teman main saya semua. Tapi mereka membicarakan itu, seolah-olah ternyata saya seperti itu. Padahal sepertinya biasanya tidak seperti itu. Saya sangat kaget. Dan kejadian itu benar-benar membekas pada diri saya sampai sekarang. Ya, label-label bodoh, jelek, malas itu masih terbawa dalam diri saya. Masih terngiang-ngiang. Seiring perjalanan saya dari SD, SMP, SMA, kuliah, sampai sekarang, perjalanan saya sebagai seorang psikiater, saya melihat bahwa pengalaman ini bukan hanya dialami oleh saya. Pengalaman ini juga dialami oleh orang-orang lain. Orang-orang yang saya temui dalam hidup saya. Bahkan bisa lebih parah. Tidak sedikit yang lebih parah dari saya. Ada yang dipukulin oleh orang tuanya pada saat kecil. Ada yang dianggap jelek pada saat dia kecil. Ada yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan lain-lain. Ternyata saya nggak sendiri. Hal ini juga dirasakan oleh orang-orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ini mungkin banget terjadi ya di masyarakat kita? Omongan-omongan yang sifatnya seperti, ya kamu gimana sih gitu, itu dong, lihat dong, teman kamu lebih bagus, kamu kok gini banget sih, kamu bodoh banget. Seolah-olah itu dulu itu merupakan hal yang wajar dan memiliki katanya alasan untuk membuat kita lebih mandiri. Tapi benar sih itu. Dalam pengalaman saya itu hanya membuat kita bingung. Kadang misalnya
saya melakukan ini bagus, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang saya melakukan ini jelek, kadang-kadang enggak. Itu membuat saya bingung. Setiap tuntutan-tuntutan masyarakat itu sebenarnya memiliki sifat double standard. Dia itu seperti kadang bagus, kadang enggak. Gitu. Dan kita cukup lelah menghadapi hal itu. Ini mungkin saya sebut sebagai standar sosial yang enggak rasional gitu. Apa gunanya buat apa? Katanya bagus, tapi ternyata enggak juga. Katanya harus gini, tapi enggak juga. Itu bikin lelah gitu. Dan membuat kita bingung, jadi yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Membuat kita susah, masa depan kita yang tepat yang mana? Akhirnya, seiring saya merasakan hal ini dan juga melihat pengalaman orang, gimana caranya agar kita menemukan jati diri kita, sebuah jalan yang sangat patut untuk kita jalani, terutama untuk diri kita. Ada sebuah konsep dari seorang ilmuwan Inggris bernama Peter Fonagy. Konsep ini dinamakan sebagai mentalisasi. Bahasa Inggrisnya mentalization. Apa itu? Ini adalah kemampuan seseorang untuk bisa merasakan atau memahami pikiran, perasaan, perilaku, dan harapan orang tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi ini sebuah kemampuan bersosialisasi gitu, antara saya dengan orang lain dengan orang lain. Dan kemampuan ini sebenarnya ada tertanam dalam seorang manusia, ada dalam di otak kita. Dan bukan hanya manusia, tapi spesies lain yang sifatnya primata seperti primata ya, yang sifatnya harus bersosialisasi, itu memiliki kemampuan ini. Apa saja komponen mentalisasi itu? Yang pertama adalah affect consciousness. Ini adalah penyadaran seseorang terhadap perasaannya. Kita sering dibilang, jangan sedih, jangan marah, jangan kesel, jangan cemas. Kita sering diajarkan untuk tidak mengikuti atau tidak memahami perasaan kita. Tapi sebenarnya, dengan kita memahami perasaan kita, kita lagi kesel, kita lagi marah, kita lagi cemas, itu kita makin bisa mengenali diri kita. Dan kita bisa mengelola perasaan itu menjadi energi murni untuk kita mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan yang ingin kita lakukan. Jadi itu sebenarnya merupakan sumber energi, terutama apabila kita memahaminya. Yang kedua adalah mindfulness. Mindfulness itu adalah ketika kita berfokus dalam keadaan kita yang saat ini. Dalam pandangan masyarakat, orang yang bisa multitasking itu bagus. Tapi percayalah bahwa semakin kita banyak multitasking, itu akan membuat otak kita over kapasitas. Dan yang kedua, itu membuat kita gampang pusing. Gampang pusing. Bahkan gampang overthinking. Sehingga dengan kita berfokus pada saat ini, kita akan tersesat di masa depan. Bila kita tidak berfokus saat ini, kita akan cenderung tersesat di masa depan dan tenggelam di masa lalu. Yang ketiga adalah empati. Empati adalah ketika kita sudah memahami diri kita, kita juga bisa merasakan perasaan orang lain. Kita juga bisa menyelami dan memikirkan perasaan orang lain tanpa harus tenggelam dalam perasaan orang tersebut. Sehingga kemampuan sosial kita makin meningkat. Kita jadi memahami orang lain, kita tahu kapan kita harus menyinggung percakapan tertentu, kapan enggak. Yang keempat adalah psychological mindedness. Ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami bahwa pikiran, perasaan, dan perilakunya itu merupakan hal yang berkesinambungan. Dan dia saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila kita memikirkan ini, perasaan kita nanti seperti ini. Apabila perasaan kita seperti ini, nanti kita cenderung berperilaku seperti ini. Demikian juga apakah apa perilaku yang kita lakukan bisa mempengaruhi pikiran kita juga. Konsep-konsep ini, atau mentalisasi ini, ada tertanam dalam otak kita. Jadi ada bagian otak kita yang berfungsi untuk melakukan hal ini, mentalisasi ini. Bagian otak tersebut kita sebut sebagai saraf
cermin atau mirror neuron. Ini ibaratnya seperti hardware dari kemampuan mentalisasi ini. Dan yang penting di sini adalah semakin kita latih mentalisasi kita, mirror neuron kita makin berkembang, makin kuat. Sehingga kita makin otomatis mengenali diri kita dan bisa mengenali orang lain. Kemudian, apakah memang konsep ini sudah teruji? Gitu? Ya, sudah. Jadi, Peter Fonagy sendiri sudah melakukan penelitian ini kepada 90 remaja. Jadi, kalau kita lihat, makin tinggi itu adalah kecenderungan dia untuk melukai diri, makin rendah itu adalah makin rendah juga kecenderungan dia untuk melukai diri. Jadi, kalau terapi biasa, itu bisa mengurangi, tapi tidak terlalu jauh. Tapi kalau terapi yang berbasis mentalisasi yang tadi saya sudah jelaskan, selama 12 bulan, dia bisa mengurangi perilaku kecenderungan untuk mencelakai diri sendiri. Apa yang terjadi di sini? Karena dengan melakukan mentalisasi, seseorang remaja itu menjadi lebih mengenali dirinya. Dan ketika dia mengenali dirinya, dia itu jadi bisa berdamai dengan dirinya. Sehingga perilaku menyakiti diri yang merupakan kemarahan kepada dirinya sendiri itu bisa berkurang karena dia sudah berdamai dengan dirinya. Dan dengan melakukan itu, seiring kita melakukan mentalisasi, itu kita bisa menemukan diri kita yang otentik atau authentic self. Kita bisa mengenali apa yang sebenarnya cocok buat kita, apa sebenarnya jalan hidup kita, apa sebenarnya yang bermakna buat kita. Ketika ada orang bilang, ya kamu harus punya mobil banyak gitu. Ya mungkin dia senang, tapi saya kok kayaknya enggak. Kita lebih bisa mengenali apa yang sebenarnya pas buat kita dengan melakukan mentalisasi. Pada akhirnya, kita bisa bilang ke orang-orang kalau ada orang yang memberikan saran ke kita, ya kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Tapi kalau kita mengenali diri kita bisa bilang, terima kasih atas saran Anda, namun saya punya jalan diri saya sendiri. Dan saya menghargai jalan saya itu. Untuk basic starts, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kita merefleksikan apa yang kita bisa lakukan sehari-hari. Hari ini saya melakukan apa? Apa yang saya rasakan terhadap yang saya lakukan itu? Apakah saya senang atau ini enak? Kemudian setelah kita sudah menyadari, oh saya cukup cocok nih untuk hal ini. Saya mengaspirasikan, saya merencanakan, oke, saya mau coba melakukan ini. Apakah ini nyaman atau tidak? Direncanakan. Kemudian yang ketiga, kita lakukan. Setelah kita refleks, kita aspirasikan, kita lakukan, kemudian kita refleksikan lagi. Kita refleksikan lagi, oke, setelah saya lakukan, gimana perasaannya? Apakah benar sama menyenangkannya dengan yang kemarin, atau membuat saya damai seperti yang kemarin, atau ada yang beda? Kita refleksikan lagi, apa yang terjadi. Ini langkah-langkah awal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan mentalisasi kita. Kemudian, menyambung ke cerita yang di depan, mengenai bocah yang diomongkan di depan itu. Iya, label pada bocah itu, label-labelnya masih tertanam sampai sekarang. Bodoh dan jelek dan lelet itu masih terngiang-ngiang. Namun seiring waktu, bocah ini bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, yang menginspirasi, yang awalnya takut, apabila saya terlalu mandiri seperti ini, apakah saya jadi tidak punya teman? Justru tidak. Dengan kita menemukan diri kita sendiri, diri kita yang otentik, kita berkumpul dengan orang-orang yang satu visi dengan kita. Kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki cara pandang yang sama dengan kita, tujuan yang sama dengan kita. Dan kita bisa mengajak teman-teman lain yang masih tersesat untuk menemukan diri dia. Dan kita bisa bersama-sama untuk menjadi diri kita yang otentik. Jadi, bocah itu sekarang di depan juga, tapi saat ini di depan laptop, tapi secara nggak langsung ada hadirin-hadirin yang luar biasa ya di sini. Dan bocah itu tidak dipermalukan. Dan bocah itu bisa dengan bersyukur bilang, terima kasih atas label-label yang diberikan ke saya.
pada saat saya kecil tersebut. Namun saya, dan bukan hanya saya, kita semua, punya label untuk kita sendiri, punya jalan hidup kita sendiri, dan kita bersyukur akan hal tersebut. Terima kasih.